Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Khususnya para membership yang sudah join di membership channel ini, terima kasih sudah join di membership. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, hai, selamat datang. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap berenergi positif. Ini bacaan untuk energi 12 zodiak sepanjang tahun 2022. Energi general kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis, atau bahkan terbaca juga energi asmara, couple, dan single 12 zodiak. Dan pastikan kamu sudah mengetahui zodiak Sun, Moon, dan risingnya kamu. Kemudian kamu tonton bacaan untuk zodiak Sun, Moon, dan risingnya kamu. Bacaan ini sangat general, jadi dipastikan tidak akan sepenuhnya cocok. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Kartu tarot ini bukan sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang positif. Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silahkan hubungi saya. Nomor WhatsApp ada di deskripsi, nomor Telegram juga ada. Dan untuk teman-teman yang belum join membership, silahkan join membership. Karena kamu akan mendapatkan fasilitas menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Linknya ada di deskripsi, silahkan ikuti petunjuknya. Oke, let's move to the deck. Hai Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Bagaimana energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, asmara Gemini sepanjang tahun 2022? Jangan dipaksakan untuk cocok. Gemini tahun 2022. Oh, kartu pertama di sini ada past life. Ada situasi kamu di tahun 2022 yang terhubung dengan masa lalu atau kehidupan kamu sebelum kehidupan saat ini. Bagi teman-teman yang percaya dengan reinkarnasi, kamu terhubung dengan seseorang atau lebih dari satu orang yang terkait dengan soul contract atau kontrak jiwa atau hubungan karma atau hubungan dharma. Oke. Atau adapun kehidupan masa lalu yang dimaksud di sini juga adalah orang yang terhubung dengan kamu atau situasi yang terhubung dengan kamu dari tahun 2021. Oke. Kita lihat lebih lanjut Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Tahun 2022. Take back your power. Oke. Kamu akan mengambil kekuatan kamu kembali. Apapun yang kamu mampu di masa sebelumnya. Ada keterkaitan dengan past life. Gemini, mungkin ada masa di mana kamu kehilangan kekuatan kamu. Kehilangan keceriaan kamu. Kehilangan kemandirian kamu. Atau kehilangan ketegasan kamu. Bahkan keoptimisan kamu. Tapi 2022 kamu akan mendapatkan itu kembali. Kamu akan memiliki kendali lagi terhadap diri kamu. Oke. Kita lanjut. Gemini tahun 2022. Kamu dapat dua kartu di sini. Yang pertama ada acceptance dan kemudian ada gratitude. Oke, ada hal-hal yang harus kamu terima. Atau kalaupun kamu Gemini lebih intuitif, maka kamu akan lebih bersikap menerima terhadap perubahan ataupun hal-hal yang memang tidak bisa untuk kamu rubah. Jadi di sini kamu seperti memiliki kebijaksanaan baru dengan kartu gratitude dan opportunities di sini ya. Kamu berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, kemudian universe, kemudian diri kamu, karena mungkin ya di akhir tahun 2021 ada Gemini yang mendapatkan perubahan besar. Sehingga di 2022 kamu menerima situasi yang tadinya sulit untuk kamu terima. Kamu lebih mencerna
situasi yang terjadi yang tadinya kamu seperti sering tidak habis pikir dengan masalah yang datang. Oke. Kemudian saya punya banyak oracle di sini yang akan saya buka ya. Gemini 2022. Saya ambil satu kartu aja, yang paling bawah. Di sini ada Outrageous Openness. Oke. Di sini akan ada hal-hal yang mengejutkan ya. Kamu disarankan untuk bersiap dan membuka diri untuk hal-hal yang mungkin terjadi di luar rencana kamu. Oke. Dan ini energi yang saya bacakan untuk sepanjang 2022. Satu kartu lagi untuk melihat batu kristal apa yang cocok kamu gunakan di tahun 2022. Untuk teman-teman yang menyukai batu kristal tentunya. Gemini di tahun 2022. Oke. Saya ambil dua aja. Batu kristal yang cocok kamu gunakan yang pertama Numite. Kemudian ada Mokaite Jasper. Dua jenis batu kristal ini ya. Numite karena warnanya hitam, ini bisa menjadi batu kristal untuk detox. Mungkin kamu memiliki keluhan di sekitar fisik kamu dan batu ini bisa menyerap secara bertahap ya. Dari keringatnya kamu, kemudian dari action kamu yang rasanya pengen olahraga atau rasanya kamu ini perlu seperti mengatur pola makan, batu kristal Numite ini akan membawa kamu pada perubahan dari gaya hidup atau pola hidup kamu. Tentunya lebih sehat karena apa yang terbaik untuk tubuh kamu nantinya akan diseimbangkan oleh batu kristal Numite yang kamu gunakan. Dan batu Jasper ini lebih kepada kestabilan ya. Jadi tahun 2022 adalah elemennya air. Dan untuk Gemini, jika kamu memakai Mokaite Jasper ini bisa menyeimbangkan elemen kamu dengan elemen tahun 2022. Oke? Secara Gemini elemennya adalah angin ya. Atau udara. Jadi batu Jasper ini kemungkinan akan bisa memberikan kamu relaksasi, tidak panikan atau tidak terlalu mendramatisir situasi nantinya. Oke. Saya lihat untuk perjalanan kehidupan Gemini sepanjang tahun 2022. Sebentar. Oke. Gemini untuk energi kehidupan, keuangan, kerjaan, karir, bisnis, asmara. Oh, ada 9 of Swords. Ace of Cups, lima tongkat, Trio Sword, the Tower, wow. The Chariot, the Empress. Nine of Pentacles, Age of Cups, dan kemudian ada Page of Swords.
Di bottom of the deck ada Page of Wands. Gemini, di tahun 2022 kamu akan lebih banyak menganalisis ya, nge-review, memperhitungkan, nge-stalking, memata-matai, mencari petunjuk, mencari peluang, dan melihat kesempatan serta mencari kesempatan yang datang. Oke, di masa lalu atau ada kaitannya dengan past life tadinya ya. Ini sepertinya memang ada keterlukaan batin kamu. Ada situasi di masa tahun 2021 yang membuat kamu hatinya cukup terluka, dihianati, dizolimi, diabaikan, dicuekin, atau diputusin secara sepihak, atau di sini pemutusan hubungan kerja juga. Dan ini benar-benar menyinggung hati kamu, atau ya seperti lukanya di tahun 2022 ini belum sembuh. Dan hal-hal yang terjadi di tahun 2022 ada kaitannya dengan masa lalu yang terkait dengan luka batin ini, luka hati dan perasaan kamu, kekecewaan dari cintanya kamu. Artinya di sini ada orang yang kamu cintai atau orang yang kamu sayangi yang mengecewakan kamu di 2021, dan kamu akan terhubung lagi dengan mereka di tahun 2022 ya. Karena masih ada hal-hal yang harus kamu selesaikan sebab kartu past life di sini muncul. Oke. Ada Nine of Swords. Sepertinya 4 bulan pertama di 2022 ini ada hal-hal dari masa lalu yang membuat kamu trauma, luka batin, ataupun ketakutan kamu di sini akan bangkit atau berhadapan dengan kamu. Okay. Ada beberapa tantangan dari harapan kamu yang sepertinya mendapatkan penolakan, ataupun keinginan kamu yang di sini ditolak atau tidak disetujui atau tidak mendapatkan dukungan. Beberapa di sini ada yang terganggu kesehatannya dengan Nine of Swords ya. Ini karena pikiran kamu. Walaupun kamu di sini proteksi banget terhadap kesehatan kamu, tetapi minum obat terus, minum suplemen terus, namun di sini kamu tetap menelan banyak pikiran-pikiran yang mencemaskan sehingga obat-obatan atau suplemen yang kamu minum jadinya nggak ngefek ya. Artinya di sini memang kuncinya kamu harus mengurangi beban pikiran kamu di 2022. Kamu harus memerangi rasa ketakutan kamu di sini. Oke. Kemudian di sini ya terkait dengan kesehatan, mungkin ini ada kaitannya dengan tenggorokan ya, telinga atau hidung, lambung, dan juga sariawan ya. Jadi ini yang akan mengganggu kesehatan kamu di 2022. Dan saya lihat di sini ada harapan kamu, satu harapan yang cukup besar yang menjadi cita kamu di dalam pikiran, yang di sini saya lihat belum bisa terwujudkan karena ada pertentangan dan penolakan. Kalau kamu di sini mengharapkan untuk naik jabatan dari sisi karir ya, atau untuk mendapatkan promosi kedudukan kamu, ini sepertinya akan mengalami beberapa tantangan. Tetapi di sini dengan kartu Take Back Your Power, kamu di sini harus menemukan kekuatan kamu kembali. Kamu pinternya apa? Kamu bijaknya di mana? Gunakan itu untuk mengatasi rintangan dari penolakan-penolakan ini. Mereka menolak ide kamu, menolak inovasi kamu, menolak perubahan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi bukan berarti kamu harus menentang mereka. Ya, ada kalanya kamu harus membiarkan mereka untuk berpikiran semau mereka, tetapi waktu nanti akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Okay?
Kemudian di 4 bulan kedua ada the Tower, ada the Chariot, dan ada the Empress ya. Oke. Di sini situasinya lebih positif daripada 4 bulan pertama karena di sini ada the Chariot dan the Empress. Kartu the Tower ini menggambarkan akan ada peristiwa yang mengejutkan, tiba-tiba, dan bahkan tidak kamu prediksi sama sekali ya. Tidak ada tanda-tandanya seperti itu. Seperti petir di siang bolong. Kaget ya. Ini adalah situasi yang akan menantang kamu atau membuat kamu di sini sibuk ya. Ada masalah kesehatan dari ibu, ada the Empress di sini ya. Ada kaitannya dengan ibu di sini atau masalah dari ibu yang ditimbulkan dari ibu. Jika kamu di sini adalah seorang ibu, maka masalah kamu akan berdampak ke anak-anak kamu. Jadi coba kendalikan langkah kamu, keputusan kamu di tahun 2022, oke? Kemudian di sini kalau kamu memiliki anak, saya lihat di sini akan ada hasil positif dari anak kamu. Dan The Empress ini juga menggambarkan ada sebagian Gemini di 4 bulan kedua bagi yang kamu menunggu kehadiran buah hati. Di sini ada kehamilan, ada kesuburan ya. Ada kelahiran juga. Namun di sini dengan The Chariot, kamu akan berhadapan dengan musuh-musuh kamu Gemini. Jadi musuh-musuh kamu yang tadinya memakai bulu domba ya atau bersembunyi, maka di sini akan muncul berhadapan dengan kamu menunjukkan jati dirinya. Sebagian kamu akan kaget karena ternyata orang yang tidak menyukai kamu atau mencurangi kamu di tahun 2021 adalah orang yang kamu percayai atau orang yang benar-benar kamu sukai. Tetapi di sini dengan kartu acceptance ya, kamu disarankan untuk legowo, menerima kenyataan bahwa ada situasi yang mungkin memang sulit atau tidak bisa untuk kamu tata. Oke, di 4 bulan terakhir 2022 ada Nine of Pentacles, ada Age of Cups, dan juga Page of Swords. Di sini pekerjaan kamu atau apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan akan tercapai. Oke. Akan ada peluang kerja atau proyek baru, kesempatan baru, ada wawasan spiritual kamu yang bertambah di sini. Nah, jadi peluang yang kamu harap-harapkan dari tahun 2022 awal, ini kemungkinan akan mendapatkan penundaan-penundaan karena ditolak. Jadi kalau kamu di sini nyerahin skripsi, mungkin itu akan ditolak, atau menyerahkan proposal, mungkin itu akan ditolak. Tetapi jangan pernah menyerah dengan kartu The Chariot. Ajukan saja terus, ya. Ubah sesuai dengan arahan atau bimbingan. Kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk. Jangan hanya mendengarkan apa yang kamu pikirkan benar. Maka di sini di akhir tahun 2022, 4 bulan terakhir ya, akan ada approve. Ya, akan ada pencapaian, akan ada keberhasilan, kesuksesan, dan nilainya ini cukup tinggi karena nilainya 9, patut untuk disyukuri ya. Nah, di sini kamu juga akan melakukan banyak terapi untuk kesehatan. Ini adalah bagian dari kesadaran kamu, di mana kamu sadar bahwa ada hal-hal dari fisik kamu yang harus kamu jaga di sini. Dengan Page of Swords ya, akan ada kesenangan, kepuasan karena hasil pencapaian kamu. Jadi memang di tahun 2022 awal kamu akan terfokus pada hasil, pada apa yang kamu rasakan itu menyenangkan. Jadi kamu akan melakukan hal-hal apapun yang kamu anggap itu menyenangkan. Ada sikap konsisten, setia juga. Kemudian kamu di sini akan teguh pada pendirian kamu. Ada kemewahan ya, ada luxury, dan ini ada The Empress. Mungkin kamu akan membeli sesuatu yang baru dan ini nilainya cukup besar, misalnya mobil baru atau properti di sini, atau tanah yang ukurannya
panjang kali luas ya. Intinya di sini akan ada properti kamu yang bertambah atau aset kekayaan kamu yang bertambah. Dan situasi di pertengahan tahun 2022 akan banyak tantangan, tetapi hasilnya saya rasakan di sini cukup memuaskan ya. Karena The Empress diikuti dengan kartu Nine of Pentacles. Kamu semakin mewah, semakin glowing ya, semakin bersinar dan semakin dilihat orang itu menguat karakternya kamu. Dan dengan Age of Cups, mungkin di akhir tahun 2022 kamu akan merasa kosong karena di sini ada yang sedang kamu amati, ada yang sedang kamu awasi, yang sedang kamu stalking ya. Untuk keuangan, dengan kartu The Empress di sini cukup mewah ya. Karena kamu bisa memberikan yang terbaik untuk diri kamu. Oke, ada perjalanan juga dengan kartu Age of Cups. Tapi perjalanan ini memang untuk menenangkan hati atau memuaskan perasaan kamu. Jadi bukan perjalanan karena pekerjaan atau perjalanan karena tugas apa gitu ya. Tapi ini murni karena ingin happy, karena ingin mencari sesuatu di dalam jiwanya kamu. Misalnya mencari ketenangan, kedamaian, atau happiness ya. Untuk pekerjaan, karir, dan bisnis di sini ada beberapa tantangan dan hambatan ya. Ada penolakan-penolakan atau seperti konflik ya. Dan tetapi konflik ini tidak lagi konflik dingin, tetapi konflik yang memanas. Kamu akan berhadapan dengan musuh kamu seperti yang saya katakan tadi. Kamu akan bertemu dengan saingan-saingan kamu yang sesungguhnya. Tidak akan ada hal-hal yang ditutup-tutupi lagi di sini. Mereka akan muncul karena mereka pikir sudah saatnya. Dan mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kecurangan-kecurangan mereka di hadapan kamu. Kemudian untuk kamu yang berbisnis, ini kompetisi cukup kuat, persaingan cukup kuat. Jadi kamu harus pintar-pintar, kreatif ya, mencari ide-ide yang baru dan inovasi yang baru. Tatanan di tempat bisnis harus kamu rubah. Baik itu dari warna atau meja kasir atau hal-hal yang memberi efek baru ya di dalam tempat bisnisnya kamu. Mungkin kamu juga harus merubah bentuk kartu nama kamu. Oke. Karena di sini saya lihat persaingan cukup kuat untuk kamu Gemini, datangnya dari berbagai aspek ya. Oke, dan The Tower ini juga adalah runtuhnya ego Gemini di 2022. Oke. Apalagi yang bisa saya baca di sini? Apapun yang kamu hadapi ini ada kaitannya dengan karma dan ini ada kaitannya dengan past life. Kalaupun kamu ngerasa di tahun semalam kamu banyak berbuat baik, bisa saja ini bukan karma di tahun semalam, tapi karma di kehidupan past life-nya kamu. Orang-orang yang terhubung dengan kamu adalah orang-orang yang memiliki soul contract dengan kamu. Jadi kamu harus memaklumi kalau kamu nantinya kecewa, anggap saja kamu membayar karma. Oke. Kemudian di sini akan ada hal-hal yang kamu pelajari, akan ada rencana-rencana di sini. Oke, keinginan kamu untuk promosi misalnya, harapan-harapan kamu di sini ya. Akan ada kesempatan sih sebenarnya, tetapi kesempatan kamu ini dihalangi oleh orang yang berkompetisi dengan kamu atau yang gak suka kamu di sini lebih sukses atau lebih maju. Sabar ya, menghadapi orang yang seperti itu bukan harus kamu lawan, karena kalau kamu lawan di sini akan membuat kamu The Tower. Nantinya akan runtuh secara bersama-sama. Jadi lebih baik kamu di sini sikapi dengan strategi, karena The Chariot ini juga adalah energi strategi perang ya. Jadi nggak harus menunjukkan action kamu secara nyata, tapi tunjukkanlah sisi kecerdasan kamu dan taktiknya kamu. Oke, Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa di like, comment, share. Salam, bye.